Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana fi hadhihi Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam ke-10 Ramadan kita masih diberikan dua nikmat besar. Nikmat iman, nikmat sehat. Karena dengan dua nikmat ini pula lah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Asy-Syuhada, untuk melaksanakan sholat isya, dilanjutkan nanti sholat tarawih secara berjamaah. Tanpa dua nikmat ini tidak akan bisa kita hadir di tempat ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, manusia yang amat sangat sempurna, teladan bagi kita, yang telah merubah manusia minadz zulumati ilan nur wa minal jahiliyati ila siratim mustaqim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bersua. Saya Ade Permana. Saya asli Priuk, Pak. Tinggal di Cimanggis. Baru kita dipercaya menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Maka malam ini saya bersyukur melalui saudara saya Ustadz Ibnu, saya bisa hadir bersilaturahim dengan para pengurus, para jamaah Masjid Asy-Syuhada. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak ngantuk, karena kita buka puasa, mungkin ada yang langsung makan, ada yang ngopi dulu, ya. Maka santai saja, Pak. Kita bahas judul tema malam ini, Ramadanku berkualitas, ibadahku totalitas. Jangan sampai ibadah Ramadan kita sudah payah kita melakukan puasa dari pagi hingga sore, sudah malam-malam kita sholat tarawih, tapi ternyata tidak ada nama kita di rapot Ramadan akhir nanti sebagai umat yang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, atau mendapat predikat muttaqin. Maka dengan sederhana saya akan membahas, mumpung masih di 10 hari Ramadan awal, bagaimana Ramadan kita tahun ini kita jadikan Ramadan yang berkualitas. Dengan pastinya kalau Ramadan kita berkualitas, ibadah kita akan totalitas, tidak akan setengah-setengah. Karena ada ayat dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ay man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang puasa, orang yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan akan dapat ampunan dari Allah ma taqaddama, seluruh dosa, seluruh kesalahan diampuni oleh Allah. Syaratnya dua, iman dan ihtisab.
Ihtisab itu apa? Keyakinan kita bahwasanya ibadah kita akan diterima, maka akan membentuk ibadah yang totalitas. Maka di kesempatan malam ini izinkan saya dengan botol yang saya pegang dikasih oleh pengurus Masjid Asy-Syuhada. Ini kita menggaungkan para pemuda, wabil khusus kita-kita yang akan menjadi penerus bangsa nantinya. Kalau ibadah puasa mau diterima, tonggaknya 5 ini Pak. Ini 5 jari saya nih, biar nggak ngantuk ya Pak. Syahadat adalah jempol saya, telunjuk adalah sholat, zakat adalah jari tengah, jari manis adalah puasa, dan haji adalah kelingking. Botol ini kita ibaratkan sebagai Islam. Orang mengaku muslim, mengaku Islam, lalu memegang Islam dengan 5 rukun ini, kuat tidak Pak Islamnya? Kuat ya. Siap-siap nanti kalau ada pertanyaan, ada hadiah nanti minyak Al-Hikmah ya. Nah, ini ada minyak Al-Hikmah, stikernya Pak Wakil Wali Kota Depok ya. Ini minyak pengobatan stroke secara penjepit, produksi saya. Kita coba tes. Kalau mengaku muslim, mengaku Islam, tapi tidak zakat, tidak haji, copot nih jari kelingking nih, masih disebut Islam tidak Pak? Kenapa? Karena haji bagi yang kalau enggak mampu enggak wajib haji Pak. Jangan sampai ngutang-ngutang. Ada seorang pemuda Pak datang ke majelis saya buka majelis pengobatan, majelis zikir di Cimanggis, yang datang ke saya para ustadz, para pejabat, brimob, Kementerian Agama juga ada yang konsultasi berobat ya. Bahkan dokter juga ada yang berobat ke saya ya. Ada pemuda datang, Ustadz, saya mau berangkat haji Ustadz. Wah, saya bilang salut nih pemuda ini, punya cita-cita yang luhur, pengen berangkat haji. Bagus, saya bilang. Tapi masalahnya saya nggak punya uang Ustadz. Bisa berangkat nggak Pak? Kira-kira nggak punya uang bisa berangkat nggak? Bisa Pak. Asal Bapak punya GoPay 100.000 ya, Bapak pencet Grab atau Gojek ke Taman Mini, itu ada tuh kubah. Ya, berangkat aja latihan dulu gitu ya, Taman Mini itu. Saya bilang bagus niatnya, walaupun nggak punya uang, bismillah. Banyak saya punya teman yang mengurus masjid, marbotnya diberangkatkan umrah ya, jadi tanpa uang. Maka saya bilang nih, kamu saya kasih amalan, saya buka surat haji, pertengahan saya tulis ayatnya nih, kamu dawamkan sehabis sholat fardu, sehabis sholat sunnah tahajud malam, minta sama Allah. Duha jangan lupa, jangan lepas duha tahajud. Kalau kita pengen punya niat, jangan lepas duha tahajud. Nah, dijalanin tuh Pak. Pulang dia ke rumah, setahun kemudian balik ke rumah saya. Ustadz, belum berangkat juga Ustadz. Saya tulis lagi surat Ibrahim, karena kan memang petunjuknya dari Nabi Ibrahim tuh, haji. Tulis, pulang lagi dia. Setahun kemudian balik lagi, belum berangkat juga Ustadz. Saya tulis lagi di kertas, surat tanah, surat rumah, nih kamu jual. Ustadz, saya masih bujangan Ustadz, rumahnya masih ngontrak. Oh begitu, ya sudah, perbanyak sholawat, yakinkan permintaan kepada Allah. Pulang tuh dia Pak, 5 bulan balik lagi Pak, pakai jubah putih, pakai kopea haji ya, pakai sorbannya besar, tasbihnya kayak biksu tuh, gede-gede, dilingkar di leher, datang ke rumah saya senyum-senyum. 5 bulan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya takjub nih, Masya Allah, masuk. Saya bilang gitu, Ustaz, saya udah dipanggil haji Ustaz. Subhanallah, kaget saya Pak. 5 bulan pulang dari rumah saya sudah dipanggil haji ya. Ada juga yang berobat ke saya tuh, pakaiannya sama seperti itu, cuman stres karena caleg nggak jadi. Datang ke rumah, Ustaz, saya sudah dipanggil haji. Apa ini, stres juga kayak caleg yang kemarin ke rumah? Saya bilang gitu kan. Coba ceritain, soalnya saya curiga Pak, 5 bulan dari rumah saya belum ada pemberangkatan haji, belum musim haji kok sudah dipanggil haji. Saya bilang, jadi dia cerita lah, pulang dari rumah saya 5 bulan yang lalu, pas mau sampai ke rumahnya di depan gang ada bendera kuning. Ternyata
salah satu guru ngajinya dia, Pak Haji, meninggal dunia tuh. Akhirnya karena dia sudah merasa guru, sudah merasa orang tua ke Pak Haji itu, dia bantulah selama 7 hari tahlilan tuh. Dia bantu nyiapin aquanya, bikinin kopinya para pendatang tahlilan tuh, ya. Dia siapin piring-piring buat makanannya, setelah itu dia cuciin piringnya selama 7 malam. Kan semakin akrab tuh sama Bu Haji karena 7 malam kan. Nah akhirnya Bu Haji pun jatuh cinta kepada si pemuda ini. 4 bulan 10 hari masa idah selesai, dinikahkanlah si pemuda ini oleh Bu Haji. Nah si pemuda ini akhirnya dipanggil Pak Haji. Kenapa? Karena menikahi Bu Haji. Jadi para pemuda, kalau yang mau dapat predikat haji nggak punya duit, cari Bu. Karena nggak wajib Pak, bagi yang mampu, jangan dipaksakan sampai utang-utang ya, nggak boleh, nggak usah. Lalu orang mengaku Islam tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, masih disebut Islam Pak. Masih kena puasa Ramadan pun bagi yang mampu. Yang nggak mampu puasa nggak usah dipaksakan. Siang-siang Pak, kalau ke pasar Cisalak tuh di Cimanggis, rokok itu, ngopi, udah luar biasa. Ada jamaah saya saat itu pada ngerokok ngopi, udah biarin, mungkin dia bukan orang Islam. Orang Islam Ustaz, ya mungkin dia lagi dapat bewokan kumisan ter. Oh gila, itu lagi gila kan gak wajib tuh. Lagi gila berarti dia. Udah nggak usah dipikirin. Ya, puasa bagi yang mampu, karena puasa dipanggilnya oleh ayatnya apa? Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang beriman, orang Islam mah belum tentu iman. Orang yang beriman pasti muslim. Jadi berat panggilannya, syaratnya itu 212 tuh kalau mau diterima puasanya. 2 yang pertama apa? Imanan wahtisaban. Harus dengan iman dan ikhtisab, yakin ibadah kita bakal diterima. Itu 2 pertama. Nah 2 yang kedua, setelah kita copot nih Ramadan, setelah kita copot zakat, karena zakat pun bagi yang mampu. Tapi hati-hati, ibadah puasa kita, sholat malam kita, tadarus kita, itu mu'allakun bainas sama'i wal ard, tergantung di antara langit dan bumi. Kalau kita tidak menunaikan zakat fitrah, maka jangan lupa Pak, walaupun seminggu lagi mau lebaran pulang kampung, zakat fitrah bagus di tempat kita tinggal Pak. Di Masjid Syuhada ini kita titipkan zakat fitrah kita. Zakat mal kita titipkan, infak sedekah kita titipkan. 1.000 rupiah kalau hari biasa diganjar 10 kali lipat. Bulan puasa sampai 700 kali lipat. Kalau Bapak infak pulang dari masjid nih, infak Bapak datang lagi bawa 1 juta ke Masjid Syuhada, infak buat masjid, maka 700 kali lipat Bapak dapat ganti atau dapat catatan amal di akhirat nanti. Kalau Bapak ternyata nggak perlu pulang ke rumah, udah ada di kantong nih 1 juta, tadi dapat bonus dari kantor, ngasih ustadznya buat nambahin ongkos pulang, nah itu Pak, sama tuh, dapat 700 juta menurut pandangan Allah. Maka kalau 2 ini dilepas salah satunya, syahadat dan sholat, copot nggak Islam? Kuncinya 2 Pak. Kalau mau diterima haji kita, mau diterima puasa Ramadan kita, mau diterima zakat kita, 2 ini, iman dan sholat. Makanya doanya apa? Kalau orang Rajab, bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rajab kenapa jadi benteng, jadi gerbang menuju Ramadan? Karena di Rajab itu ada peristiwa besar yang namanya Isra Mi'raj, di mana Rasulullah ketika diuji oleh Allah, 2 orang terkasih tercinta Rasul meninggal dunia. Pamannya Abi Thalib yang sangat membela beliau ketika berdakwah, istrinya Siti Khadijah yang menjaga beliau, meninggal dunia. Beliau bersedih, lalu beliau diberikanlah oleh Allah hadiah perjalanan Isra Mi'raj, dikasih kado yang namanya sholat. Maka sholat diperbaiki. Ada yang datang, salah satu brimob datang ke rumah saya, brimob tuh, Ustaz, saya semenjak kenal Ustaz, saya udah belajar sholat, sudah rajin sholat di masjid, tepat waktu, alhamdulillah, saya bilang. Tapi Ustaz, kata Ustaz kan dalam Al-Quran, aqimis sholat
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul nggak itu Ustaz? Betul, itu ayat Allah. Itu ayat Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walaupun Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan adalah Quran berbentuk Rasulullah. Maka tidak akan pernah bohong. Tapi Ustadz, saya sholat udah rajin berbulan-bulan, tapi minum nggak bisa saya tinggalin Ustadz. Belum bisa saya tinggal. Walaupun berkurang, masih suka saya minum Ustadz. Masih suka zina Ustadz. Masih suka judi Ustadz. Saya teringat ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Alhamdulillah kata Rasulullah, tapi saya belum bisa ninggalin zina, mabok, judi. Gimana ya Rasul? Nggak apa-apa kata Rasulullah. Yang penting syaratnya satu, kamu jangan bohong. Dari syarat begitu saja, akhirnya si pemuda ini, sahabat ini meninggalkan maksiat karena malu sama Rasul, takut bohong. Ketemu Rasulullah, aduh kalau ketemu ditanya, kamu sholat nggak? Saya bilang sholat, saya nggak sholat. Saya bilang nggak sholat, nanti malu sama Rasulullah. Terus kalau ketemu Rasul lagi, kamu mabok nggak? Saya bilang enggak, padahal mabok. Saya bilang mabok, malu sama Rasulullah. Jadi malu itulah akhirnya dia berubah. Ada orang yang berobat ke saya, awalnya dia penyakitnya sering keluar darah di hidung. Setelah berobat, alhamdulillah Allah takdirkan sembuh. Lalu dia ikutanlah sama saya ngumpul di tempat saya punya rumah makan dulu di Cimanggis sebelum pandemi. Situlah ngumpul para jamaah. Lalu zikiran, dia hadir tapi dia nggak sholat. Saya biarkan berbulan-bulan. Kenapa? Karena sholat itu tidak boleh ada paksaan. Hidayah itu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang penting kita rakul, kita ajak, kita bikin dia suka, dia tertarik, baru dia akan melaksanakan betul-betul dari hati dia. Akhirnya dia sholatnya luar biasa. Bahkan sebelum azan dia suka lupa mau sholat duluan, saking semangat sholatnya. Nah akhirnya si Brimob ini ngomong, Ustadz bagaimana, bener nggak? Bener. Tapi kenapa Ustadz? Nah saya renungin, oh ayatnya kamu baca sepotong. Saya bilang aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ujung ayatnya baca. Siapa ya? Ujung ayatnya ada. Ayo dapat hadiah minyak. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zikrullah akbar. Oh, kirain imamnya. Kirain imamnya. Nanti imamnya dapat khusus dari saya. Ya, karena imamnya enak tadi. Ya, bahkan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi dibaca. Nah, yang kedua, rajab dulu belum nih? Sholat dulu belum nih? Ya. Jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji munkar kalau ada ujung ayatnya wala zikrullahi akbar. Makanya di surat Al-Anfal Allah pernah menyindir orang sholat. Apa kata Allah? Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Orang yang sholat di depan Ka'bah, kata Allah, mereka nggak sholat, mereka hanya bertepuk dan bersiul. Ini ada dua cerita. Kisah yang pertama, saat Rasul lagi sholat dan para sahabat di depan Ka'bah diganggu oleh orang-orang jahiliyah dengan siulan dan tarian. Tapi Allah menyindir juga, jangan sampai sholat kita seperti tarian dan siulan saja. Siulannya itu dianggap bacaan sholatnya, bacaan sholat dianggap siulan, gerakan sholat dianggap tepukan dan siulan. Kenapa? Karena sholatnya hanya syarat dua, qauli dan fi'li, tidak ada qalbi. Jadi ada tiga Pak, ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Ada bacaan yang baik seperti tadi imam enak bacanya, fi'li gerakannya sempurna, nggak buru-buru, qalbi hatinya dan pikirannya ke Allah. Makanya di depan ayatnya aqimis sholah, bukan i'mali sholah, bukan if'ali sholah, tapi dirikan sholat, bukan kerjakan sholat saja. Kenapa? Karena beda antara mengerjakan dan mendirikan. Kalau mengerjakan kita ambil wudhu, kita sholat, selesai salam, selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, kita ambil wudhu, kita sholat, selesai sholat,
amalan sholat dipakai di luar sholat. Sholat mengajarkan kita takbir Allahu Akbar. Di luar sholat kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Di dalam sholat Allah mengajarkan kita sholat dengan sujud. Maka di luar sholat kita tawadhu, rendah hati, gak boleh sombong. Kalau amalan sholat dipakai di luar sholat, maka sholatnya akan terhindar fahsya wal munkar. Nah, ini yang pertama sholat. Masih panjang nanti lah kalau saya diundang kajian ya. Nanti kita bahas semua tentang masalah sholat. Yang kedua, Sya'ban yang tadi dibaca oleh imam di rakaat yang kedua. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ayat menerangkan tentang Sya'ban. Setelah kita persiapan Rajab sholat kita buat Ramadan, lalu persiapan di bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban itu? Bulannya puasa pertama. Karena Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Lalu yang kedua, syu'uban wa qabaila. Sesungguhnya manusia kamu diciptakan dari laki dan perempuan. Kalau mau lebih jauh, kita diciptakan dari bibit yang sama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa punya anak 40, laki perempuan, jadi 20-20. Lalu Allah pencarkan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah pencarin tuh berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi untuk satu kesatuan, li ta'arufu, untuk saling mengenal kembali. Maka pertemuan Nabi Adam Siti Hawa ketika turun dari surga itu di Padang Arafah. Maka untuk apa? Syu'ub, Sya'ban itu dari syu'ub, berbangsa-bangsa. Dulu bulan Sya'ban orang berkelompok-kelompok. Ini bulan Sya'ban kemarin kan berkelompok-kelompok, Pak. Ya, kelompok capres 1, kelompok capres 2, kelompok capres 3. Luar biasa, Pak, walaupun nggak seperti 2019, Pak. Capresnya 2 tapi luar biasa kan konfliknya. Suami istri, Pak, sampai cerai gara-gara beda pilihan. Nah, sekarang pun akan berpecah tuh. Para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz. Saya kebetulan di FSDKM Kota Depok, Forum Silaturahmi DKM Sekota Depok, saya sebagai penasehat diangkat. Itu grup WA itu Masya Allah, ketua-ketua masjid ya, ustadz-ustadz pada ribut. Ada yang capres 1, 2, 3. Kembali di bulan Sya'ban, syu'uban, kita berkelompok, tapi disuruh li ta'aruf, untuk mempersatukan kembali, agar nanti di bulan Ramadan kita sudah mempererat silaturahim. Karena kata Rasul, nggak akan diterima puasa kita kalau masih ada sengketa terhadap orang tua dan anak, kalau masih ada keributan antara suami dan istri, kalau masih ada perdebatan antara teman, sahabat, kerabat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 pertama syarat mau diterima Ramadan kita adalah dengan iman dan ihtisab. Lalu 2 yang terakhir, kalau kita mau punya keinginan, kalau kita mau punya maksud hajat, maka buka dengan syahadat, tutup dengan sholawat. Ini masuk kepada hikmah. Makanya saya kalau dilihat di YouTube saya, Guru Hikmah Official, saya di masjid-masjid di Kota Depok, bahkan di Jakarta, itu kajian-kajian saya itu tentang hikmah. Jadi pakai kitab misalkan Riyadhus Shalihin, tapi saya bahasnya ke dalam-dalam hikmah. Jadi ada pengobatannya, ada terapinya. Itu kalau Bapak Ibu misalkan sakit, minta sama Allah, minta syariat ke dokter, bikin air doa zikir, itu buka dengan syahadat, tutup dengan sholawat. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu coba di rumah. Nanti kalau saya diundang lagi, saya akan ceritakan 4 hal biar tempat kita bisa diijabah doanya sama seperti Ka'bah. Ada rahasianya, ada 4 rahasianya. Nanti ya, takut bahannya habis, nanti nggak diundang lagi. Jadi 2 terakhir tuh buka syahadat, tutup sholawat. Nanti penerangannya nanti. Yang terakhir, yang tengahnya adalah 1, Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan, kita niat hanya mencari ridho Allah. Saya pesan kepada para ustadz. Ini para ustadz di Depok banyak yang mendagangkan minyak al-hikmah saya ini. Saya bilang ini hanya wasilah, yakin kepada Allah. Bahkan dokter di Sukmajaya, di kliniknya dipasang minyak ini buat pengobatannya. Ya, bahkan wakil wali kota pesan 1000 botol dengan foto dia. Beberapa dokter juga banyak yang pesan, para ustadz banyak, ketua masjid juga. Tapi saya bilang ini adalah wasilah, yakin kepada Allah.
Walaupun di situ ada minyak herbal, di situ ada zikiran, ada propolis, ada gamat, minyak serai, ada minyak kayu putih, ada minyak habatus soda, tapi intinya itu hanyalah bahan. Yang paling utama setiap kita melakukan tindak laku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terakhir 212 ini juga tasyakur bi nikmah. Bapak-bapak, saya udah punya anak 4, Pak. Jadi 2 pertama ini anak saya yang pertama, yang kedua laki-laki. Sekarang ada di pesantren Purwakarta. Nah, malam ini pulang ceramah saya harus ke Purwakarta menjemput anak saya, katanya kena DBD tadi. Satu pesantren sebagian santrinya kena DBD, jadi mau dibawa pulang malam ini. Nanti kita baca Fatihah sekali ya buat bareng-bareng kita. Ini anak pertama, kedua laki-laki. Anak yang 2 belakang perempuan, Pak. Anak saya perempuan 2. Yang baru lahir baru 10 hari. Saya punya anak perempuan baru 10 hari. Yang tengah istri saya baru 1. Jadi 212. Ya, kalau akhwatnya 222 repot. Bagus ini. Ya, ini 212. Pas anak saya 2 laki, 2 perempuan. Istri baru 1. Itu, Pak. Mudah-mudahan kita berdoa ya, Pak. 1 kali Fatihah. Fatihah ini Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lagi sholat di tempat mihrabnya Siti Maryam. Ya, karena Siti Maryam nantilah kita bahas lagi, ada saum, ada siam. Saum itu dari Siti Maryam. Siti Maryam dituduh, difitnah karena punya anak tanpa suami. Lalu dia doa di mihrabnya, di asing tempat pengasingannya, di mustajabah. Lalu Nabi Zakaria sholat di tempat mihrabnya Siti Maryam. Di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau meminta, ya Allah berikan aku keturunan. Karena istrinya sudah mandul, istrinya menopause, secara kedokteran gak punya anak. Tapi kata malaikat Jibril, ketika Nabi Zakaria minta kepada Allah, malaikat Jibril bilang, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung mustajabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya iman kalau pengen diterima oleh Allah doa kita. Yakin. Maka Nabi Zakaria yakin diberikan anak namanya Yahya yang maha hidup menjadi nabi. Maka mari sama-sama kita baca Fatihah, kita niatkan, kita doakan ketua masjid, asyuhada, para pengurus, para pembina, para donatur, para imamnya, para ustadznya, lalu para jamaahnya wabil khusus. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan, harta kita, tenaga kita, pikiran kita di masjid ini menjadi jariah kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta doa, mudah-mudahan anak saya yang kedua, Muhammad Nur Muhammad Syamsi Zikri Permana, yang ada di pesantren yang kena DBD, yang mau saya bawa balik pulang, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang punya hajat diberikan kelancaran dari hajat-hajatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf apabila ada khilafan, kekurangan daripada apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita untuk mengarungi bulan Ramadan ini. Saya minta maaf, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.